Saat Siko bersama papa dan satu adik lelakinya ke masjid untuk sholat maghrib hingga isya, Aluna mendekati ibu mertuanya. Aluna mengagumi ibu mertuanya itu selain baik dan perhatian, dia juga bisa memperlakukan Siko seperti anaknya sendiri. "Ma," Mama Fitri yang sedang menata piring untuk makan malam menoleh. "Apa?" Boleh Aluna bertanya? Tanya apa? Bagaimana cara Mama menenangkan Kak Siko saat sedang marah? Mama Fitri tersenyum. Dia tahu arah ucapan Aluna. "Apa dia suka kasar padamu?" "Pernah." "Astagfirullahalazim, sakit tak nak?" Aluna masih bisa tahan, tapi Aluna takut. "Ya, Mama mengerti maksudmu. Apa Siko masih terus minum obat dan ke psikiater?" "Masih. Dokter bilang bipolar tak bisa sembuh, hanya bisa dikendalikan. Ya, itu kita jangan melakukan hal yang memancing amarahnya." Setelah kejadian mengerikan dulu, psikiater dan polisi menyarankan agar Siko homeschooling saja. Nah, mereka menunjuk Mama sebagai gurunya. Kebetulan waktu itu Mama guru dan masih gadis. Karena hampir tiap hari datang ke sini mengajar pendidikan formal, mengaji, dan sholat, maka Papa jadi cinta ya, Ma? Bukan Papa saja, Mama pun mengaguminya. Bertahun-tahun Papa nggak mau menikah karena takut salah lagi dalam memilih istri. Padahal umurnya masih muda, belum 40. "Terus kenapa kalian bisa menikah?" Siko cerita kalau maunya punya mama ya seperti Ibu Fitri. Langsung deh Papa lamar Mama. Aluna ikut tersenyum saat mertuanya itu tersenyum. "Mama tahu nggak kenapa Papa sampai mengajukan perjodohan pada Papa Aluna?" "Siko yang minta. Dia itu jatuh cinta sama kamu saat pertama kali lihat kamu di mana, Ma?" "Di panti asuhan Kasih Bunda." "Kok di sana?" Tanya Aluna bingung karena itu adalah panti asuhan tempat Reza dulu. Saat dia libur kuliah, Papa menyuruh Siko mengantar bantuan ke panti asuhan itu. "Kebetulan kamu juga datang membawa makanan banyak untuk anak panti." Lalu dia tanya tentang kamu sama Ibu Davina. "Kamu tahu nggak, dia senang banget saat tahu kamu anak Pak Gibran, teman Papa." Pulang dari panti asuhan itu, dia langsung nemuin Papa supaya datengin Pak Gibran minta dijodohkan sama kamu. "Kak Siko pernah pacaran nggak, Ma?" "Mana pernah. Sampai lulus SMA dia homeschooling. Baru kuliah dia di luar negeri." Keduanya berhenti berbincang saat terdengar salam dari Siko. "Sayang, kamu ikut masak?" Iya, istri kamu pinter ya masaknya. Kamu harus sering-sering makan di rumah, Siko." "Tapi kan nanti istri Siko capek, Ma, kalau masak." Siko nggak tega, makanya Siko sering pesan saja. Tak ada yang menyangkal cinta Siko pada Aluna tak main-main. "Jadi kalian besok mau holiday kemana?" Tanya Pak Sumi. "Ke villa kita aja, Pak. Kasian kalau jauh-jauh nanti Aluna lelah." "Oke, nanti Papa suruh orang membersihkannya." "Kamu mau bawa pembantu nggak, Siko? Biar ada yang masak buat kalian berdua. Di sana jauh kalau mau beli makan." "Boleh, tapi Mbak Surti aja ya, biar tahu selera Siko." "Oke, nanti Mama suruh Mbak Surti untuk ikut kamu besok." Pagi-pagi mereka bertiga berangkat ke villa di luar kota. Reza segera mandi sore. Dia ingin menjemput Reo dari rumah Papa Herman. Sungguh dia kangen. "Juna, anterin aku dong." "Anterin kemana? Istriku sedang hamil, Reza." "Tapi kan masih lama melahirkannya. Lagi pula ada Shirley yang mengawasinya." "Mau kemana?" tanya Juna sekali lagi. Kesal dia minta tolong tapi seperti memerintah. Yang lebih bikin kesel tuh dia nggak bisa nolak. Namanya juga sahabat pakai kepompong. "Jemput Reo." "Jemput saja ya, terus balik lagi. Kalau kau mau ngobrol dulu lama-lama aku tinggal pulang." "Oke, Juna, tapi pakai mobilmu ya." Tuh kan, makin bertambah kekesalan Juna. "Mobilku bensinnya kosong. Terus AC-nya ngadat nggak mau hidup." Juna menarik napas. Ada rasa iba kepada nasib Reza. Di saat perusahaannya ancur-ancuran, dia kehilangan cinta istrinya. "Sip lah, sekarang aku jemput ke sana."
Makasih Juna, love you, Sinting. Reza hanya tertawa, begitulah Juna kesalnya hanya di mulut saja, tapi hatinya tetap baik. Reza langsung menggendong Reo yang sedang dipangku Papa Herman. Ya Allah, ini anak Dedi udah gede ya, ucap Reza sambil menciumi Reo dengan gemas. Baru 2 hari dia berkunjung ke sana tapi rasanya sudah kangen saja. Kenapa kau jemput Reza? Biarkan Reo di sini. Kau kan bisa datang ke sini terus. Tuh kan apa ku bilang, nanti papa mau rebut Reo. Begini ya papa mertua tersayang. Sekarang Reza lagi penghematan, minimal irit uang bensin. Rumah papa nih jauh dari rumah papa Gibran dan kantor Reza. Kan ada bagian dari uang saham kamu di perusahaan papa. Itu cuma cukup untuk beli susunya Reo. Hehehe. Reo kan lelaki pak, nyusunya kuat. Jadi kalau papa dan mama kangen, kalian saja yang berkunjung ke sana. Tak sopan sama mertua begitu. Papa masih ingin main sama Reo. Habis gimana dong, Reza gak pura-pura miskin tapi memang gak ada duit. Ada rasa kagum dari Juna untuk Reza. Reza tak malu mengakui kenyataan yang ada pada mertuanya. Papa Herman hanya menghela napas. Kasihan dia melihat Reza. Dia juga tahu betul bagaimana keadaan perusahaan Sky Corporation. Reo tertawa-tawa karena digelitiki Reza. Okelah, nanti papa dan mama yang main ke sana. Nah gitu dong, nanti kalau Reza sibuk atau ada bisnis keluar kota, Reo nginep di sini lagi. Sekarang Reza bawa dulu ya. Dah kakek, dah nenek, ucap Reza sambil menggerakkan tangan Reo. Juna membantu membawa tas pakaian dan tas khusus susu dan botol susu. Kurang apa coba Juna sebagai teman? Sudah pakai mobil dia, bensin dia, jemput, jadi sopir, tukang angkat pula. Reza menggendong Reo dengan hati-hati. Makasih ya Juna, ucap Reza saat Juna akan kembali pulang setelah menurunkan 2 tas milik Reo. Sama-sama. Reza sedang mengamati Reo yang kesulitan ingin tengkurap. Reo diletakkan di tengah ambal sedangkan Reza, Papa Gibran dan Mama Santi mengelilinginya. Ayo Reo, terus nak, ucap Reza memberi semangat. Cucu opa harus kuat, ayo coba lagi. Papa Gibran ikut memberi semangat. Mama Santi hanya tertawa saja. Reo ini terlalu gemuk makanya sulit. Biarkan saja dulu, nanti dia juga bisa sendiri, ucap Mama Santi. Kita tidur yuk nak, sudah malam. Besok lagi latihan tengkurapnya ya. Kita minta Paman Juna untuk melatihmu. Kenapa harus Juna? Tanya Papa Gibran. Juna kan tentara, dia sering tuh merayap dalam lumpur saat latihan perang. Berlebihan, ucap Mama Santi. Reza mengangkat Reo ke kamarnya. Reza telah mengubah posisi tempat tidurnya menempel pada dinding dan tanpa dipanggil hanya kasur saja untuk menjaga Reo agar tak jatuh terlalu tinggi. Di mana kamu Aluna? Mama kangen, ucap Mama Santi saat Aluna dan Siko menelepon lewat video call. Kami lagi liburan di villa, Ma. Aluna butuh udara segar, jawab Siko. Aduh, enak amat, kenapa Mama dan Papa nggak diajak? Canda Papa Gibran. Maaf Pak, Siko nggak tahu kalau Papa dan Mama mau ikut. Nanti deh kalau Siko bisa cuti lagi kita liburan ya, atau umroh bersama saja. Nah begitu lebih bagus, ibadah lebih penting daripada sekedar liburan. Nanti ya nunggu Aluna lahiran dulu, jawab Siko lagi. Aluna menikmatinya setiap detik waktu. Di tempat sepi itu mereka jarang bertemu orang. Hanya beberapa penjaga dan pembantu saja. Apalagi Aluna selalu pakai kacamata hitam saat keluar dari villa. Siko bersikap layaknya lelaki biasa, bahkan perhatiannya terlalu berlebihan. Sayang air panasnya sudah kakak siapkan, mandi Gih keburu sore. Sayang makanannya sudah siap, makan yuk. Sayang sini kakak pijitin kakinya. Begitulah Siko memperlakukan Aluna layaknya bidadari. Reza baru selesai mandi pada Minggu sore. Dia langsung menggendong Reo dan duduk di depan televisi. Reza antar Mama yuk. Antar kemana? Ke rumah teman Mama.
mau antar baju seragam pengajian. Terus Reo gimana? Sini Reo sama papa saja. Yakin papa bisa jagain? Bisa dong, memangnya selama kau di kantor selain mama siapa yang jaga Reo? Ya papa, ucap papa Gibran. Cuma ngasuh sebentar saja sombong, ucap mama Santi. Cuma saat mama makan dan sholat saja sisanya mama dan Mbok Darmi. Papa Gibran nyengir. Ya sudah kalau Reo nangis panggil Mbok Darmi saja. Reza mau antar mama dulu. Oke, Papa Gibran meraih Reo dari pangkuan Reza. Reza melakukan mobil milik Papa Gibran sesuai alamat yang diberikan Mama Santi. Tak lama mereka pergi lagi. Reza belok dulu masuk perumahan di depan. Ucap Mama Santi. Mau kemana lagi? Mau ke rumah Aluna sebentar. Katanya dia sudah pulang kemarin sore. Reza terdiam. Ingin rasanya menolak permintaan Mama tapi tak mungkin. Akhirnya Reza mengantar Mama ke rumah Aluna. Reza hanya berdiam diri di mobil dengan alasan ada telepon. Reza menarik napas lega karena mobil Siko tak ada. Diturunkannya sedikit kaca jendela agar bisa memastikan mesin mobil agar hemat bensin. Tak sampai setengah jam Mama sudah keluar lagi dari rumah Aluna. Reza bimbang, ingin dia keluar agar Mama tak curiga. Tapi sungguh dia takut jika berdampak buruk pada Aluna. Akhirnya Reza tetap memilih di mobil. Dari mobil Reza melihat Aluna yang masih mengobrol dengan Mama Santi di depan pintu. Awan hitam di langit merangkak pelan, seperti mengancam keberadaan Reza di sana. Air mata Reza mengenang di pelupuk mata saat melihat sorot mata Aluna. Reza mengingat jerit kesakitan dari Aluna yang disiksa Siko. Tangan Reza mengepal kuat. Mama sama Pak Tono? Tanya Aluna saat melirik ke kursi supir. Itu Reza, tapi dia nggak bisa turun ada telepon dari relasi bisnisnya. Jawab Mama Santi. Aluna terdiam. Dia tahu mengapa Reza tak mau masuk ke dalam rumahnya dan itu membuat Aluna lega. Aluna cepat-cepat masuk rumah saat Mama Santi telah berjalan ke arah mobil yang terparkir di pinggir jalan. Aluna takut Siko melihat semuanya. Dia keluar rumah tanpa memakai kacamata dan di luar ada Reza. Hujan mengguyur cukup deras dari pintu rumah Aluna melambaikan tangannya. Mobil Siko melintas karena itu waktu biasa dia pulang dari kantor. Kaca mobil Reza yang rendah bisa membuat Siko melihat Reza dengan jelas. Tunggu sebentar Reza, ucap Mama Santi mencegah Reza untuk melaju. Siko langsung turun. Dengan payung dia menghampiri Mama Santi. Mama Santi menurunkan kaca mobil lebih rendah agar Siko bisa salim. Kok buru-buru pulang, nanti malam saja pulangnya, ucap Siko. Tadi pamit sama papa cuma sebentar. Lagi pula kasihan Reo ditinggal. Siko melirik dan melihat Reza ada di kursi supir. Siko tersenyum dan melambaikan tangan pada Reza tanda menyapa secara formalitas lelaki. Mau tak mau Reza membalasnya. Ya Allah, semoga saja ini tak berdampak buruk pada Aluna, batin Reza. Setelah menutup pintu, dia langsung ke dapur. Melanjutkan masaknya tadi. Hari ini Aluna hendak masak kesukaan Siko sesuai dengan resep yang diberikan Mama Fitri. Sayang, suara Siko mengagetkan Aluna. Rupanya karena tak ingin terlihat oleh Siko keluar tanpa kacamata hitam membuat Aluna cepat-cepat masuk rumah kembali dan lupa mengunci pintu depan. Astagfirullahalazim, apa tadi Kak Siko bertemu Mama dan Kak Reza ya? Batin Aluna ketakutan. Aluna berbalik, Siko berdiri tepat di depannya. Siko mendekat, Aluna berusaha bergerak ke arah laci tempat dia menaruh alat setrum tapi Siko meraih tubuhnya. Tanpa diminta tubuh Aluna langsung berkeringat. Napasnya tersengal dan tak tahu harus berbuat apa. Aluna merasakan ketakutan yang amat dalam. Ingin Aluna berteriak tapi walaupun dia berteriak dengan kencang suara gemuruh hujan deras di luar rumah akan menenggelamkan suaranya. Aluna masih berdiri mematung di hadapan Siko, karena kedua tangan Siko telah menahannya. Napas Aluna naik turun bak roller coaster yang tak berujung terus meliuk dan jungkir balik saja.
Aluna menatap mata Siko. Lelaki itu melihat sorot mata yang teduh, tatapan penuh cinta. Senyum Siko mengembang. "Kamu kenapa sayang?" tanya Siko sambil mengusap keringat yang mulai bermunculan di kening Aluna. Aluna menarik napas lega. "Kakak tak marah?" tanya Aluna terputus-putus. "Marah karena apa?" tanya Siko dengan alis bertaut walaupun bibirnya masih senyum. "Jujur kakak marah sama kamu. Kenapa kamu lupa mengunci pintu?" tanya Siko pelan sambil melepaskan ikat pinggangnya. "Jadi kakak bisa masuk rumah. Kau gugup kan karena ada Reza di depan?" Siko mendorong Aluna hingga terjerembab. Aluna tersungkur ke sudut dapur. Dengan cepat Aluna melindungi perutnya. Aluna menelan ludah dan berusaha mengatur napas. "Kau pikir aku bodoh?" Walaupun dia hanya di mobil, tapi diam-diam kalian saling menyapa dalam hati. "Jangan kak," beki Aluna sekuatnya. Aluna menatap Siko seperti dia sedang melihat tombak pencabut nyawa yang entah kapan akan menancap di dadanya. Ayunan ikat pinggang membuat tubuh Aluna langsung lemas. Petir menyambar bersahutan dengan kilat, begitu pula ikat pinggang Siko terayun menghantam tubuh Aluna. Hujan turun begitu deras menemani derasnya air mata Aluna yang tak kunjung habis. Aluna memeluk perutnya yang sejak beberapa hari ini bayinya sesekali menendang. Jeritan memohon ampunan dari Aluna tak terdengar oleh Siko, tertutup oleh petir yang menyambar di langit. Aluna menelungkup melindungi perutnya dengan kepasrahan luar biasa. Seperti air hujan yang membasahi bumi, begitu pula Aluna merasakan basah di punggungnya. Seperti yang sudah-sudah Aluna pasrah jika ini hari terakhir keberadaannya di bumi. Juna menghendak menghapus sambungan handphonenya pada kamera di rumah Siko. Matanya membulat saat melihat Siko sedang menghujani tubuh Aluna dengan cambukan. Juna dengan cepat meraih kunci mobil. Hujan yang mengguyur keras menyulitkan untuk menelepon Reza, Nino, dan Bayu. "Ya Allah, kuatkan Aluna, ayo sinyal," gumam Juna. Juna terus berusaha menghubungi Reza karena rumah Papa Gibran jaraknya dekat dengan rumah Aluna. Tidak seperti rumah Juna yang jauh. Juna menarik napas lega saat terhubung ke Reza. "Cepat kau tolong Aluna sekarang juga, Reza. Sekarang." Reza yang tak jauh lagi tiba di rumahnya langsung berbalik. Seperti orang kesurupan, Reza melajukan mobil Papa Gibran dengan kebut. Tak perlu dia bertanya pada Juna ada apa karena dari nada bicaranya Reza tahu jika Juna mengisyaratkan tanda gawat. "Kenapa balik lagi, Reza?" tanya Mama Santi bingung. "Aluna, Mah, kita harus tolong Aluna." "Aluna, kenapa dia? Tadi baik-baik saja." Reza tak punya waktu untuk menjelaskan pada Mama Santi. Setelah mobilnya berhenti di depan rumah Aluna, Reza langsung berlari. Berkali-kali Reza berusaha mendobrak pintu, tapi pintu itu terlalu kokoh. Mama Santi melihat Reza tak main-main. Dia mencari sesuatu yang besar dan melemparkannya ke jendela. Tapi sayangnya jendela itu pun terlindungi besi hingga Reza tak bisa masuk. "Siko, jauhi Aluna, Siko." Buk-buk, Reza terus berusaha mendobrak pintu. "Tolong," teriak Mama Santi untuk meminta bantuan, namun suara petir mengalahkan suaranya. Mobil Juna berhenti. Cepat-cepat dia turun. Juna langsung meraih pistol yang tersimpan di sisi pinggangnya. "Minggir, Reza," teriak Juna. Dor, dua tembakan berhasil merusak kunci pintu. Ketiganya merangsek masuk. "Arah dapur," ucap Juna karena Reza tak tahu di mana kejadiannya. Reza dengan cepat menahan tangan Siko yang hendak melayangkan cambukannya lagi ke tubuh Aluna. "Lelaki biadab," beki Reza sambil menarik Siko menjauh. Buk, buk, buk. Tinju dan tendangan bertubi-tubi diberikan Reza pada Siko. "Aluna." Mama Santi langsung memangku kepala Aluna. Aluna baru tersadar karena tadi dia hanya memejamkan mata sambil berzikir saja. "Ma." Aluna berusaha untuk bangun. Mama Santi membantunya. Aluna menoleh sayup-sayup. Dia melihat Siko meringkuk tanpa suara menerima dengan pasrah tinju dan tendangan dari Reza. "Sudah, Reza, berhenti," ucap Juna berusaha mendorong Reza. "Nanti dia mati."
Minggir Juna, Reza mendorong Juna. Lelaki seperti dia memang pantas mati. Jika memang takdir kematiannya belum sampai, maka terpaksa aku yang akan menjadi penghubung dia dan kematian. Buk, 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 buk. Ziko hanya diam, dia tahu siapa yang memukulinya. Tiap pukulan dari Reza dia terima dengan tangisan dan senyum. Aku harap ini terakhir kalinya aku menyakitimu, Aluna, batin Ziko. Aluna tersentak dilihatnya air mata Ziko yang lemah tanpa mau membalas sedikit pun. Cukup Kak Reza, cukup, teriak Aluna. Sambil ngesot, Aluna berusaha mendekati Ziko. Dia sedang sakit, Kak Ziko sedang sakit. Hiks, hiks, hiks. Dia sakit jiwa, biarkan kakak membalas tiap rasa sakitmu, Aluna. Buk, buk. Reza tak menghiraukan Aluna. Mama Santi ikut menangis. Buk, satu tinju yang keras dari Juna untuk Reza. Cukup Reza, jika dia mati maka kau yang akan dipenjara dan meninggalkan Reo sendirian. Aluna terus ngesot ingin meraih Ziko. Kakak, Aluna mengusap darah di wajah Ziko. Maafkan kakak, lirik Ziko yang amat pelan. Aluna maafkan, ucap Aluna lalu terkulai pingsan. Aluna, pekik Mama Santi. Reza meraih Aluna ke gendongannya. Juna dengan cepat membukakan pintu. Mama Santi pun ikut masuk ke dalam mobil. Nyetir Juna, aku kurang jelas melihat dari dalam hujan begini, pekik Reza. Mau tak mau Juna menyetir meninggalkan Ziko. Kalian urus Ziko, bawa dia ke rumah sakit, dia babak belur oleh Reza, ucap Juna pada Bayu dan Nino di telepon. Siap Kapten. Ziko tersenyum, masih terdengar suara jelas Aluna saat meminta Reza berhenti memukulinya. Cukup Kak Reza, cukup, dia sedang sakit. Kak Ziko sedang sakit. Hiks, hiks. Dengan merayap Ziko menuju kamarnya. Diraihnya botol yang berisi obat penenang. Maafkan kakak Aluna, sebaiknya kakak pergi saja. Ziko menumpahkan obat penenang itu ke telapak tangannya. Bukan hanya sebutir, tapi banyak. Kakak pergi Aluna, membawa tangisku untuk mengembalikan bahagiamu. Ya Allah, ampuni hamba jika kembalinya hamba padamu berlumur dosa. Ziko, anakku, pekik tangis Papa Sumi terdengar memilukan disertai derai air mata, mengisyaratkan perih yang menghujam dada.